Ini adalah Dewa Alam Qingyang dari Rumah Suci Surgawi. Seperti kamu, dia juga datang untuk mendengarkan dosen istana. Jaring, kata Dewa dalam pakaian putih. Oh, Chu Xiao dan dua murid batin lainnya tidak bisa tidak berbeda. Tuan Istana Dayu jarang memberi kelas, dan umumnya hanya beberapa murid berbakat terbaik di Istana Dayu yang memenuhi syarat untuk mendengarkan, tetapi kali ini, bahkan ada dua orang luar. Bahkan jika pedang itu tak tertandingi, bagaimanapun, ia mendapat bantuan dari Tuan Istana Dayu, sebagai imbalan atas kesempatan untuk mengambil kelas ini, tetapi Dewa Dunia Qingyang ini. Tiga Chu Xiao segera mengerti bahwa Rilem Qingyang bisa datang untuk menghadiri pelajaran, dan pasti bahwa Tiansheng Mansion membayar harga yang mahal. Dewa Qingyang yang terkenal, aku petir, kata Chu Xiao, tetapi suaranya cukup dingin. Orang pertama di istana dalam Istana Dayu, Chu Xiao, aku juga pernah mendengarnya. Qingyang Jiegat tersenyum. Setelah mendengarkan dosen istana, itu akan berada di Istana Dayu saya. Bagaimana dengan Anda dan saya head to head? Kata Chu Xiao dengan suara tegas. Tentu saja, Rilem Qingyang mengangguk. Dialog dua kalimat yang sederhana, tetapi keduanya sepakat untuk perang. Dari awal hingga akhir, Dewa Dunia Qingyang tidak memandang Jian Wushuang, yang membuat Jian Wushuang sangat aneh. Mungkin Dewa Dunia Qingyang ini memiliki kekuatan memproklamirkan diri yang tinggi, dan dia belum membawanya ke matanya, tetapi jangan lupa bahwa Jiuxi, yang dibunuh oleh Jian Wushuang, adalah saudara perempuannya. Dia membunuh saudara perempuannya sendiri, tetapi Dewa Dunia Qingyang ini melihatnya tanpa jawaban. Meski bingung, Jian Wushuang tidak terlalu memperhatikan. Terus menunggu sebentar di depan gerbang Istana Kekaisaran, dan akhirnya gerbang Istana Kekaisaran dibuka. Begitu pintu terbuka, napas kuno dan lama berlalu. Masuk, Tuan Istana menunggumu di dalam, kata Dewa berbaju putih. Jian Wushuang, Rilem Qingyang, Chu Xiao, dan dua jenius istana batin lainnya tidak ragu untuk melangkah ke aula. Segera setelah kelimanya memasuki aula, pintu menutup kembali. Aula yang sangat luas, di tengah aula, ditempatkan dengan 5 futon, dan di atas aula, seorang pria tua dengan janggut putih dan tulang angin abadi duduk di sana, dan itu adalah penguasa Istana Dayu. Jian Wushuang Wuren segera saling menghormati, dan pada saat yang sama secara sadar duduk di 5 futon. Setelah mereka berlima duduk, penguasa Istana Dayu juga membuka matanya, pembakar dupa di samping aula juga terbakar, dan aroma wangi perlahan-lahan melayang pergi. Dalam aroma ini, penguasa Istana Dayu mulai mengajar secara langsung. Pada awalnya, dia akan memiliki pengalaman menyeberangi sungai. Pemahaman Dewa Istana Dayu tentang bencana dewa sangat berbeda. Bahkan Raja Pedang dalam tubuh Wushuang, pemahaman tentang bencana kota dewa jauh lebih buruk daripada Dewa Istana Dayu. Terutama beberapa detail, rincian ini adalah yang paling penting. Tampaknya tidak signifikan, tetapi seringkali pada waktu yang paling kritis, menjadi sorotan. Jian Wushuang, Dewa Rilem Qingyang, dan Chu Xiao tanpa sadar duduk di atas futon, semua mendengarkan dengan penuh perhatian, karena takut kehilangan kata. Kelima dari mereka masih harus melalui ramalan ganda atau 3 kali di masa depan. Pengalaman yang sekarang diberikan oleh penguasa Istana Dayu adalah sangat penting bagi mereka. Master Istana Dayu juga sangat mahir ketika menyampaikan pengalaman ini. Dia mulai dengan 3 dewa berbeda. 3 jenis dewa, guntur, api, hati. Pada awalnya, penguasa Istana Dayu berbicara tentang perampokan guntur, dan berbicara tentang beberapa perubahan perampokan guntur, serta detail yang tak terhitung jumlahnya, yang jelas sangat rumit, tetapi mereka sangat mudah dimengerti. Kedua, penguasa Istana Dayu berbicara tentang bencana kebakaran lagi. Ketika para praktisi menyeberangi para dewa, kemungkinan bertemu api sangat rendah. Diperkirakan para dewa di gerbang timur akan menemui api karena mereka telah dibantai dalam keadaan gila. Itu tidak lengkap, tetapi masih membutuhkan kehidupan dewa di gerbang timur. Kengerian bencana kebakaran bisa dibayangkan. Dewa Istana Dayu pernah melewati musibah kebakaran total, dan pemahamannya tentang musibah kebakaran juga sangat tinggi. Pada saat ini, mereka semua diajar satu persatu. Hanya perampokan jantung dari 3 bencana. Para pemimpin Istana Dayu berbicara tentang Lei Jie dan Fire Jie keduanya dengan sangat rinci, tetapi hanya beberapa saat kemudian Xin Jie berakhir. Jelas, penguasa Istana Dayu tidak pernah mengalami perampokan jantung, dan dia tidak tahu banyak tentang perampokan jantung. Waktu terus berlalu. Master Istana Dayu berbagi kelas ini selama 3 hari 3 malam,
dan hanya perlu 2 hari 2 malam untuk menjelaskan beberapa detail pengalaman bencana dewa. Adapun sisa siang dan malam, penguasa Istana Dayu menjelaskan beberapa masalah budidaya. 3 hari 3 malam berlalu, pembakar dupa juga berhenti terbakar, dan kali ini ceramah berakhir. Meski waktunya singkat, tetap saja pedang itu tak tertandingi. Hah, Jian Wushuang masih duduk di atas kasur, tetapi menghembuskannya dengan lembut, dan senyum terkejut muncul di wajahnya. Beberapa orang lain juga memiliki ekspresi yang sama dengan Jian Wushuang. Banyak manfaatnya, meskipun hanya 3 hari, masing-masing dari mereka telah mencapai keuntungan besar, terutama dalam memahami bencana Allah. Jika berhasil, maka dengan pengalaman dan detail yang diajarkan oleh penguasa Istana Dayu, pemahaman mereka tentang perampokan sudah pasti mencapai 30% atau lebih. Adapun masalah dalam kultivasi, mereka juga banyak membantu mereka. Jian Wushuang, kamu sekarang tahu bahwa ada orang yang kuat menunjuk, mengeksplorasi secara membabi buta dengan dirinya sendiri, seberapa besar kesenjangannya. Suara raja terdengar di jantung Jian Wushuang. Penguasa Istana Dayu ini hanya Dewa 3 Surga, dan dia hanya memberi pelajaran sesuka hati, tapi bagimu, itu masih banyak manfaatnya, dan kau sekarang jika berada di sarang bintang-bintang, ada indikasi keberadaan yang lebih kuat di urat bintang daripada Dewa Istana Dayu ini, atau jika Anda hanya menyembah orang kuat lain sebagai guru, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Besar, Jian Wushuang bodoh, dan dia tahu itu. Penguasa Istana Dayu memberikan kelas sesuka hati, dan itu sangat membantunya. Jika ia adalah murid Istana Bintang di Nadi Bintang-Bintang, ia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan mendapatkan bimbingan yang kuat. Sayangnya, kamu tidak bisa kembali ke bintang-bintang dalam waktu singkat sekarang, dan itu tidak akan lama sebelum kamu harus melewati perbaikan terbalik pertama. Pada saat ini, dapat dianggap baik untuk memiliki penguasa Istana Dayu untuk mengajarimu sekali. Jian Wushuang juga sangat puas. Menurut pendapatnya, sudah sepadan dengan uang untuk menukar bantuan Dayu Palace Lord dengan kesempatan ini untuk menghadiri kelas. Setelah ceramah, penguasa Istana Dayu membawa pedangnya Wushuang Wuren ke ruang terbuka besar di luar Istana Kekaisaran, di mana para dewa berpakaian putih dan banyak murid di istana dalam menunggu di sana. Tuan Istana, seperti yang telah Anda perintahkan, murid-murid saya di istana bagian dalam Istana Dayu semua berkumpul di sini. Sinto mengenakan pakaian putih. Kepala Istana Dayu sedikit mengangguk. Di tanah terbuka, Jian Wushuang dan yang lainnya cukup bingung di dalam hati mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dibawa oleh Istana Raja Dayu. Bersama para murid dari Istana Dalam yang sangat cerdas, orang tua itu mendapatkan permainan catur yang sangat menarik di tempat rahasia belum lama ini. Permainan ini memiliki total 100 langkah. Setiap langkah setara dengan tes. Dengan kata lain, 100 langkah ini setara dengan 100 tingkat. Hari ini, orang tua itu menggunakan permainan catur ini untuk menguji pemahaman murid-muridku di Istana Dayu. Setelah Master Istana Dayu berbicara, tangannya yang besar melambaikan tangan, dan segera sebuah permainan catur besar muncul di kehampaan di depan ruang terbuka. Yang menarik adalah hanya ada bintik matahari di dalam game ini, tetapi tidak ada putih, total ada 100 bintik matahari. Semua orang di ruang terbuka menatap permainan. Permainan catur ini, Jian Wushuang sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Istana Dayu, Dewa berpakaian putih mengatakan bahwa Tuan Wu Chang telah mempelajari permainan catur dengan Dayu Palace Master selama ini. Apakah ini permainan saat ini? Sambil melihat permainan, Raja Pedang di Jian Wushuang tersenyum. Ternyata ini adalah permainan ini, tidak heran itu digunakan untuk menguji persepsi. King, apakah Anda tahu sejarah game ini? Tanya Jian Wushuang. Tentu saja aku tahu. Raja Wang tersenyum. Permainan catur ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ia memiliki reputasi yang hebat di seluruh dunia yang kacau pada zaman kuno dan di antara 10 tempat suci budidaya teratas. Ada ketenaran besar di antara 10 tempat suci. Jian Wushuang terkejut. 10 tempat suci budidaya adalah inti dari dunia yang kacau pada zaman kuno dan tempat dengan yang terkuat. Ini berbeda dari kerajaan Allah dan dunia kecil di mana dia sekarang. Game catur ini bernama Ronaldinho, dan itu diciptakan oleh seorang pria perkasa. Kuat, Jian Wushuang menatap. Dia belajar dari raja para raja bahwa secara umum, hanya kelas seperti pendiri bintang-bintang dan Raja Luo Zhen yang dapat memenuhi syarat sebagai kuat. Di depan permainan catur ini,
ternyata tangan yang kuat ada di level itu. Orang besar itu menciptakan 2 game catur secara total, satu adalah permainan bintang Luo yang kamu lihat sekarang, dan yang lainnya adalah permainan bintang Luo. Biro Xiao Luoxing hanya memiliki 100 langkah, tidak terlalu berharga, dan Biro De Luoxing memiliki 10.000 langkah. Itu adalah metode yang benar-benar mengguncang bumi dan tidak terduga. Wang berseru, tentu saja, ya dalam latihan Anda di level ini, Biro Bintang Ronaldinho sendiri sangat bagus. Pedangnya tidak tertandingi, pemimpin Istana Dayu mengeluarkan Biro Bintang Ronaldo. Ini juga akan memberi Anda kesempatan untuk memecahkannya. Jangan terburu-buru dan mempelajari permainan catur ini. Jangan melihat permainan catur ini sebagai penelitian pascasarjana tentang persepsi, tetapi pada kenyataannya, permainan catur ini mengandung peluang besar, dan semakin banyak langkah yang Anda hancurkan, semakin besar peluang yang Anda dapatkan. Begitukah? Mata dan murid Jianwu menyusut, tetapi hatinya mulai melihat ke depan. Dan setelah penguasa Istana Dayu mengeluarkan Biro Luo Xiaoxing, matanya melihat sekeliling. Dia pertama kali melihat Dewa Dunia Qing Yang, ketika rumah surgawi Anda ingin Anda datang untuk mendengarkan suami Anda, orang tua itu tidak setuju. Alasan mengapa kali ini akan membuat pengecualian adalah karena keberadaan permainan catur ini. Orang tua itu ingin melihat seberapa banyak Anda dapat retak dalam 10 tahun. Langkah 10 tahun, Jian Wushuang pindah ke dalam. Dia telah mendengar bahwa waktu untuk memecahkan biro kecil Luo kecil ini harus 10 tahun. Para junior harus melakukan yang terbaik, kata Qing Yang Ji Senlian. Tuan Istana Dayu tersenyum sedikit dan menatap Jian Wushuang lagi. Jian Wushuang. Gongsu, Jian Wushuang membungkuk dengan hormat. Kamu sangat berbakat, mungkin tidak lebih buruk dari Qing Yang, tapi sayangnya kamu hanya berada di ranah Jiezun, dan kamu tidak boleh retak terlalu banyak langkah, tapi orang tua itu masih akan memberi kamu kesempatan untuk memecahkan. Mereka sama, mereka semua 10 tahun, Anda harus merawatnya dengan baik. Istana Dayu berkata, terima kasih, Gongsu. Jian Wushuang mengangguk, tapi hatinya senang. Iya, orang tua itu telah meminta Bai untuk menyiapkan ruang rahasia untuk kalian masing-masing. Ada catur identik yang dipasang di ruangan rahasia itu yang bisa dipecahkan untukmu. Masing-masing dari kalian memiliki 10 tahun. Adapun untuk memecahkan set catur dalam dekade ini, dalam prosesnya, peluang apa yang masing-masing dapat dapatkan, itu tergantung pada nasib baik Anda sendiri. Pergi. Master Istana Dayu melambaikan tangannya. Di ruang terbuka, banyak murid Istana Batin Istana Dayu siap untuk pergi, termasuk Jian Wushuang. Namun, di tanah terbuka, 2 orang tidak bergerak. Kedua orang ini benar-benar Dewa Qing Yang dan Chu Xiao. Qing Yang Jishen, jujur saja, aku sudah sangat tidak puas dengan kamu Dayu Rilem untuk hari pertama. Sejak hari ini ditakdirkan untuk mendapatkan hasil, maka kontes ini akan dimulai dari permainan catur ini. Chu Xiao menatap Dewa Dunia Qing Yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Qing Yang Jishen tersenyum sedikit. Ini sangat sederhana, tidak perlu pergi ke ruang rahasia. Kami berdua berada di ruang terbuka ini. Di depan Master Istana dan di depan banyak orang kuat di Istana Dayu, kita dapat langsung memecahkan permainan catur ini bertahun-tahun. Lihat siapa Anda dan saya memecahkan lebih banyak langkah, bagaimana? Kata Chu Xiao, hanya retak di ruang terbuka ini. Dewa Qing Yang sedikit berbeda. Para murid di sekitar Istana Dayu terkejut ketika mereka mendengar ini. Perlu dicatat bahwa permainan tidak dapat diprediksi. Jika mereka ingin memecahkan, mereka harus benar-benar tenang. Yang terbaik adalah tidak terpengaruh oleh dunia luar. Itu adalah pilihan terbaik untuk memecahkan di ruang rahasia independen. Namun, jika Anda memecahkan langsung pada ruang terbuka ini, keduanya dapat melihat jumlah langkah untuk saling meretas dalam prosesnya, mereka dapat bersaing dan tingkat retak mungkin terpengaruh. Kenapa kamu berani? Chu Xiao sedikit agresif. Hehe, kamu berani, kenapa aku tidak berani? Qing Yang Gat tersenyum, iya, kamu dan aku akan memecahkan permainan catur di ruang terbuka ini. Melihat janji Qing Yang, Chu Xiao segera tersenyum. Dan pemandangan ini juga dilihat oleh semua orang di sekitarnya. Kedua orang ini, Jian Wushuang memandang alam Qing Yang dan Chu Xiao, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Hei, mereka semua jenius, tapi sayangnya mereka semua lancar berlayar, dan kesombongan terlalu berat. Ye Wang tersenyum. Memang, Jian Wushuang juga diam-diam mengagumi, kelihatannya menyilaukan,
tetapi kenyataannya, jalan mereka terlalu mulus. Jian Wushuang berbeda dari dua orang ini. Meskipun bertahun-tahun berkultivasi tidak lama, ia selalu bangkit dalam kesulitan dan tumbuh di bawah tekanan orang. Sejak kelahirannya, ia telah mengalami banyak cobaan hidup dan mati, dan tidak pernah memiliki perjalanan yang mulus. Jian Wushuang, mereka berdua sekarang bersaing. Ketenaranmu di alam Dayu tidak lebih rendah dari alam Qingyang. Tidakkah kau membandingkannya dengan mereka? Wang Wang tertawa. Aku tidak tertarik. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, sudah dipimpin oleh para dewa berpakaian putih, menuju ruang rahasia. Di ruang rahasia independen, Jian Wushuang duduk di sana, dan di depannya ada biro kecil bintang Luo. Di papan catur, 100 bintik. Matahari terdaftar di sana. Jian Wushuang melihat langsung ke bintik matahari pertama, dan kekuatan jiwa tertutup, dan adegan di sekitarnya Jian Wushuang telah berubah. Itu adalah tanah pucat, dan seluruh tanah ditutupi dengan salju, dan di garis depan tanah, sosok jubah putih berdiri diam-diam. Ketika Jian Wushuang melihat sosok jubah putih, dia melihat jubah putih tiba-tiba mencabut pedang, dan pedang yang sangat tajam telah menembus tenggorokannya. Pedang ini secepat kilat dan sangat dingin. Jian Wushuang mengangkat alisnya, dan hanya ingin menunjukkan perlawanannya yang tiada taranya, tapi sekarang di dunia yang luas ini, dia tidak bisa merasakan keberadaan Tao. Penguasaan yang ia ciptakan didasarkan pada 3 kendo terkuatnya. Tanpa penguasaannya tidak dapat dilakukan sama sekali. Tidak dapat merasakan keberadaan Tao, dan tidak pernah dapat melakukan keterampilan yang tak tertandingi. Jian Wushuang hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri tentang ilmu pedang untuk melawan pedang. Dentang. Keduanya bertabrakan, tetapi dia tidak menunggu Jian Wushuang untuk menyerang balik, tetapi dia telah mundur dari dunia putih. Di dalam ruang rahasia, Jian Wushuang tampak terpana. Raja Wang, apa yang terjadi? Tanya Jian Wushuang Lian. Apa yang terjadi? Bukannya kamu belum bisa memecahkan langkah yang baru saja kamu ambil? Raja Wang tersenyum ringan. Jian Wushuang, permainan bintang Luo kecil ini diciptakan oleh lelaki perkasa itu. Sungguh menakjubkan, permainan itu sendiri didasarkan pada praktisi kemudian, karena Anda adalah seorang praktisi kendo, Anda berada dalam permainan catur, dan apa yang ingin Anda hancurkan adalah trik pedang. Jian Zhao, Jian Wushuang mengerutkan kening, segera memikirkan pedang tajam dan dingin yang dilemparkan oleh sosok jubah putih. Pedang itu memang langkah pedang yang sangat tajam. Kesadaran Anda, apakah Anda ingin saya memecahkan pedang itu? Jian Wushuang Dao, ya. Retakan ini bukan hanya karena kamu memblokir pedang, tetapi kamu ingin menggunakan teknik pedang yang sama untuk mengalahkan atau membunuh lawan, mengerti? Wang Dao, tentu saja aku mengerti, tetapi teknik pedang yang baru saja dilakukan pria berjubah putih berisi kendo. Jelas, dia bisa merasakan keberadaan kendo, tetapi 3 kendo terkuat yang kukembangkan tidak dapat dirasakan sama sekali. Bagaimana ini bisa dipatahkan? Jian Wushuang bertanya dengan suara berat. Siapa bilang kalau kamu tidak bisa merasakan kendo, kamu tidak bisa memecahkan pedang itu? Pedang yang tak tertandingi tiba-tiba mendongak. Ya, bahkan jika tidak ada kendo, ilmu pedang dari sosok jubah putih itu tidak bisa dipatahkan. Jian Wu mengedipkan lampu pedang di matanya. Pedang yang tak tertandingi, kamu bertarung dengan sengit setiap hari, sebagian besar dengan ilmu pedang dan kendo, tetapi dalam banyak hal, kamu terlalu bergantung pada kendo kamu, dan kamu telah melupakan esensi ilmu pedang. Apa esensi ilmu pedang? Itu tidak bergantung pada ilmu pedang, atau bahkan mengalahkan ilmu pedang tanpa adanya ilmu pedang sama sekali, kata Raja Wang. Seni pedang, esensi, aku mengerti. Pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Ini bagus untuk dipahami. Dalam keadaan normal, sulit bagi Anda untuk memiliki kesempatan untuk sepenuhnya meninggalkan kendo dan berkonsentrasi pada esensi dari latihan pedang yang tenggelam. Tidak ada kesempatan sama sekali, bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kendo sendiri, tetapi karena Anda telah mengembangkan 3 kendo terkuat hubungan, permainan pedang Anda secara alami membawa kendo segera setelah itu dilakukan, tetapi Luo Xingju kecil ini menciptakan peluang seperti itu untuk Anda. Peluang ini sangat langka. Santai saja dan hancurkan sebanyak mungkin langkahmu. Kata Raja Wang. Tuan Istana Dayu berkata bahwa kamu hanya seorang Jizun, dan jumlah retakan tidak akan terlalu banyak. Ini benar-benar masuk akal. Ronaldinho dipengaruhi oleh keadaan para praktisi, tetapi Anda menentangnya.
Kultivasi terbalik di tingkat dunia sebenarnya berdiri di garis awal yang sama dengan yang ada di alam surga yang berat, sehingga jumlah langkah yang kamu hancurkan mungkin tidak lebih rendah dari mereka, dan bahkan pemahamanmu mungkin lebih dari itu. 10 tahun, kerja keras. Mendengar kata-kata Raja Wu, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan cahaya aneh muncul di matanya. Saat berikutnya, dia terus menatap biro Xiao Luoxing di depannya. Segera, Jian Wushuang diendapkan di celah gerakan pedang itu. Sementara Jian Wushuang berusaha memecahkan permainan Ronaldinho, di ruang terbuka besar di luar Istana Kekaisaran, Dewa Dunia Qingyang dan Chu Xiao duduk berdampingan, dan ada permainan catur di depan mereka. Di bawah kelopak mata orang-orang sekitarnya, pecah-pecah. Dan sementara mereka retak, mereka bertarung dengan gila. Mereka berdua segera menemukan metode dan cara cracking. Hanya 1 hari kemudian, pada permainan catur di depan Chu Xiao, sunspot pertama tiba-tiba menghilang. Sunspot menghilang, mewakili langkah pertama, telah retak. Kakak Chu Xiao, langkah pertama sudah retak. Ini baru 1 hari. Dewa Dunia Qingyang, langkah pertama belum retak. Banyak murid di sekitar Istana Dayu, termasuk beberapa yang kuat, telah bergegas dan menonton kompetisi di antara mereka di gerbang Istana Abadi. Kursi utama Istana Dayu duduk di atas tahta Wu Chang sudah bergegas dan duduk di sebelah Tuan Istana Dayu, membuat orang diam-diam menonton kompetisi di depan. Ketika dia melihat bahwa Chu Xiao memecahkan langkah pertama sebelum alam Qingyang, Wu Chang tersenyum, kamu memecahkan langkah pertama dalam 1 hari, dan kalian para murid di Istana Dayu tidak terlalu buruk. Itu pasti. Tuan Istana Dayu tersenyum, tapi cucu baru saja memecahkan langkah pertama. Dalam beberapa saat, bintik matahari pertama dari permainan catur di depan Dewa Qingyang juga menghilang, jelas dia juga memecahkan langkah pertama. Gelar Anda terlalu lambat, Chu Xiao melirik Dewa Dunia Qingyang. Ini hanya langkah pertama, apa yang ingin kamu lakukan? Qingyang Jiegat tersenyum sedikit dan tidak peduli. Lagi pula, Ronaldinho memiliki 100 gerakan penuh, dan mereka memiliki 10 tahun penuh untuk memecahkan permainan. Apa langkah pertama di belakang? Keduanya tidak banyak berkomunikasi, dan terus memecahkan permainan catur. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari ketiga retakan Ronaldinho, pedang yang tak tertandingi di ruang rahasia akhirnya membuka matanya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Butuh 3 hari, dan langkah pertama dalam permainan catur Luo kecil ini akhirnya retak, Jian Wushuang tersenyum. Butuh 3 hari untuk memecahkan langkah pertama. Kamu benar-benar lambat pada tingkat ini. Raja-raja mendengus, sejauh yang saya tahu, ketika saya pertama kali menghubungi biro Xiao Luoxing, hanya butuh beberapa saat untuk bekerja para jenius yang memecahkan langkah pertama sudah ada di sana. Pertama kali saya beradaptasi dengan lingkungan tanpa kendo, itu pasti agak lambat. Ketika saya secara bertahap terbiasa, efisiensi pasti akan berbeda. Selama 10 tahun, apa yang Anda cemas? Jian Wushuang tidak peduli, dan segera ditutup mata, mulai meretakkan pedang dari langkah kedua. Ronaldinho, semakin sulit masa depan. Ini hanya langkah pertama, tidak terlalu sulit bagi siapapun. Waktu berlalu, di ruang terbuka di depan Istana Kekaisaran, kontes antara Qingyang Rilem God dan Chu Xiao telah di bawah mata semua orang. Langkah ke-10, Brother Chu Xiao telah memecahkan langkah ke-10. Ini hanya sebulan. Dewa Dunia Qingyang ini, langkah ke-10 juga retak. Luar biasa. Keduanya hebat, tapi Brother Chu Xiao bisa memecahkannya lebih cepat daripada Dewa Dunia Qingyang. Banyak murid Istana Dayu berkumpul di sini, semua menatap kontes ini. Salah satunya adalah Dewa Alam Qingyang, dan yang lainnya memang Chu Xiao, yang memiliki bakat tertinggi di Istana Dayu. Mereka tentu berharap bahwa Chu Xiao dapat menekan Dewa Dunia Qingyang, jadi ketika mereka melihat bahwa Chu Xiao selalu menang dalam kompetisi awal, murid-murid Istana Dayu ini cukup senang. Dalam sebulan, baik Dewa Alam Qingyang dan Chu Xiao telah memecahkan langkah ke-10, tetapi pedang di ruang belakang hanya layak untuk memecahkan langkah ke-7, yang secara signifikan lebih lambat. Pada langkah ke-11, kesulitannya jelas semakin sulit. Di masa lalu, Qingyang Rilem dan Chu Xiao biasanya memecahkan 1 langkah dalam 2 atau 3 hari, tapi sekarang butuh kurang dari 10 hari untuk memecahkan 1 langkah. Setahun kemudian, Dewa Alam Qingyang dan Chu Xiao berturut-turut memecahkan langkah ke-22, dan pada saat ini pedang tidak tertandingi, tetapi masih melayang di 18 langkah. Pada tahun ketiga, Dewa Alam Qingyang dan Chu Xiao memecahkan langkah ke-26,
tetapi keduanya terjebak pada langkah ke-27. Pada saat ini, pedang tidak tertandingi, tetapi mereka juga memecahkan langkah ke-24. Pada tahun keempat, Qingyang Rilem dan Chu Xiao berturut-turut memecahkan langkah ke-27, tetapi pada saat ini, Jian Wushuang juga memecahkan langkah ke-26. Sampai tahun kelima, ketika alam Qingyang dan Chu Xiao masih berada dalam dilema langkah ke-28, Jian Wushuang memecahkan langkah ke-28 dan sudah berusaha memecahkan langkah ke-29. Namun, semua orang di Istana Dayu, termasuk pemilik Istana Dayu, telah tertarik oleh kontes antara Dewa Alam Qingyang dan Chu Xiao, ditambah Jian Wushuang hanya sebuah kerajaan, dan tunduk pada beberapa batasan. Dalam keadaan normal, tidak banyak langkah yang bisa dipecahkan, jadi tidak ada yang memperhatikan Jian Wushuang sama sekali. Tentu, tidak ada yang tahu bahwa pada tahun kelima, Jian Wushuang di ruang rahasia, jumlah langkah untuk memecahkan, telah melewati 2 jenius di ruang terbuka. Pada tahun ke-6, pedang di ruang belakang dibuka, matanya terbuka, senyum muncul, dan dalam permainan catur di depannya, 30 bintik matahari perlahan-lahan menghilang. Langkah 30, retak. Raja Wang, metode yang Anda ajarkan kepada saya benar-benar berhasil. Meskipun jumlah langkah di belakang biro Luoxing kecil ini semakin sulit, itu tidak terlalu mengganggu saya. Jian Wushuang tersenyum, "Yah, tidakkah kamu melihat siapa aku?" Raja Wang memang cukup bangga pada dirinya sendiri. Ketika aku mengikuti Luo Zhen di dunia yang kacau pada zaman kuno, aku bahkan melihat biro besar bintang Luo, dan tentu saja tahu Luo kecil ini bagaimana seharusnya biro bintang memanfaatkannya. Luo Xingju kecil ini ditujukan pada esensi ilmu pedang, tapi esensi ilmu pedang adalah akumulasi. Hal yang paling tabu untuk memecahkan permainan bintang Luo kecil ini adalah ketidaksabaran. Kamu harus meluangkan waktu dan menumpuk dalam proses memecahkan pedang. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mematahkan pedang, kamu dapat mencoba pecahkan dengan cara lain. Langkah demi langkah, bertarung dengan mantap, sehingga semakin banyak pengalaman Anda, semakin banyak Anda menumpuk, dan semakin banyak langkah yang Anda buat, semakin sulit akan, tetapi selama Anda memberi waktu, Anda dapat perlahan-lahan memecahkannya, tetapi jika Anda terlalu tidak sabar, saya hanya ingin memecahkan lebih banyak langkah. Dalam waktu singkat, tetapi itu akan terbatas. Sangat mungkin bahwa salah satu langkah akan bermasalah untuk waktu yang lama, seperti halnya praktisi terjebak dalam kemacetan. Begitukah? Jian Wushuang mengerutkan kening. Dari saat dia memecahkan permainan Ronaldinho, dia perlahan-lahan memecahkan langkah-langkah itu sesuai dengan metode Raja Wang, dan kadang-kadang dia bisa memecahkan gerakan pedang besok, tetapi dia masih ada di sana. Tetap di level itu untuk sementara dan lakukan lebih banyak akumulasi. Ini menyebabkan fakta bahwa kecepatan retaknya tidak cepat pada awalnya, dan bahkan relatif lambat. Namun, saat dia menumpuk lebih banyak, di belakangnya, trik pedang yang terkandung dalam langkah-langkah itu tidak bisa menghalangi dia terlalu banyak. Dia retak dari langkah pertama ke langkah ke-30, dan rasanya seperti suksesi alami. Sayangnya, kamu hanya punya 10 tahun untuk memecahkan biro Luoxing kecil ini. Jika kamu diberikan waktu yang cukup, bahkan jika kamu hanya seorang pemimpin dunia, selama kamu mengikuti metode saya, kamu dapat memecahkan 40 langkah dan 50 langkah. Itu mungkin, tapi sekarang, Raja Wang menghela nafas pelan. Jian Wushuang, 6 tahun telah berlalu, dan 4 tahun tersisa. Dalam 4 tahun ini, kamu terus melakukan crack sesuai dengan metode saya dalam 2 tahun pertama, tetapi dalam 2 tahun terakhir, kamu tidak perlu khawatir tentang itu terlebih lagi, lakukan semua untuk memecahkan langkah sebanyak mungkin. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk kepalanya segera mulai memecahkan langkah ke-31. Di ruang terbuka di depan Istana Kekaisaran, ketika waktu mencapai tahun ke-6, kompetisi mengalami perubahan dramatis. Berasal dari retak Ronaldinho, dalam hal derajat, Chu Xiao telah memimpin dengan sedikit keuntungan. Dari langkah pertama ke langkah ke-28, Chu Xiao pertama kali retak, dan kemudian Dewa Dunia Qingyang juga retak. Chu Xiao sering lebih cepat daripada Dewa Dunia Qingyang. Tetapi pada tahun ke-6, Chu Xiao masih terjebak pada langkah ke-29, tetapi Dewa Qingyang telah memecahkan ke-29. Lihat, bintik matahari ke-29 dalam game Qingyang Soul telah hilang. Dia memecahkan langkah 29. Sial, dia memecahkan langkah ke-29, tetapi Broter Chu Xiao masih terjebak pada langkah itu. Murid-murid di Istana Dayu cemas.
Chu Xiao juga melihat adegan ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Bagaimana saya bisa? Saya selalu lebih cepat dari dia sebelumnya, tapi sekarang mengapa dia memecahkan langkah 29, dan saya masih terjebak pada langkah ini? Sial, apa perubahan di langkah 29? Retak. Chu Xiao menggertakkan giginya dan terus retak. Tetapi dalam proses pemecahan, tidak peduli siapa itu, Anda dapat melihat kecemasan di hati Chu Xiao. Dia sedang terburu-buru. Di atas takhta di depan, penguasa istana Dayu melihat adegan ini dan tidak bisa menahan kepalanya dengan diam-diam. Dalam terburu-buru ini, tidak akan ada ketegangan dalam kompetisi ini. Tidak ada ketegangan, setelah semua, biro Luosing kecil ini begitu mendalam dan indah, perlu ketenangan pikiran untuk memecahkannya, yang terbaik adalah tidak terganggu oleh dunia luar. Tapi sekarang, melihat bahwa Dewa Dunia Qingyang mendahului dirinya sendiri, Chu Xiao segera menjadi cemas, semakin cemas dan kacau, semakin sulit untuk retak. Si kecil ini, hei, kepala istana Dayu menggelengkan kepalanya diam-diam, tetapi hatinya cukup kecewa. Wu Chang di sebelahnya masih acuh tak acuh. Waktu masih berlalu, seperti yang dikatakan Dayu Palace, tidak ada ketegangan di kontes berikutnya. Bahwa Chu Xiao telah terperangkap selama 3 tahun pada langkah ke-29, dan akhirnya retak, tetapi pada saat ini, Qingyang Jishen akan memecahkan langkah ke-31. Pada tahun ke-10 dan terakhir, Dewa Alam Qingyang memecahkan langkah ke-30 detik, tetapi Chu Xiao masih hanya memecahkan langkah 29. 10 tahun telah berlalu, hentikan semuanya. Penguasa istana Dayu berbicara dengan pelan, tetapi suaranya lembut tetapi sihir menyebar. Tiba-tiba, apakah mereka adalah 2 orang di ruang terbuka, atau Jian Wushuang di ruang belakang, dan murid-murid lain dari istana Dayu? Mereka semua mendengar suara ini, dan pada saat yang sama mengganggu koneksi mereka dengan biro Ronaldinho. Semua orang berhenti. Di ruang terbuka, Dewa Dunia Qingyang menghembuskan napas dengan lembut dan berdiri perlahan. Saat dia berdiri, murid-murid di sekitar istana Dayu semua sangat jelek, terutama Chu Xiao di sebelahnya. Pada saat ini, dia memegang tangannya dengan erat dan tampak sangat biru. Dia tahu bahwa dia kehilangan terlalu banyak kali ini. Dalam 10 tahun terakhir, Qingyang Jishen memecahkan total 32 langkah, tetapi ia hanya memecahkan 29 langkah, yang terpisah 3 langkah. Kesenjangannya terlalu besar. Jika itu hanya argumen tunggal, meskipun Chu Xiao lebih buruk daripada Dewa Dunia Qingyang, tapi itu tidak terlalu keterlaluan, sayangnya, dia terlalu tidak sabar. Istana Dayu menghela nafas sedikit, lalu berbalik ke samping. Wu Chang menoleh dan berkata, "Brother Wu Chang, Anda semua memegang posisi penting di Fei Xue Dojo. Para jenius yang Anda lihat tidak terhitung jumlahnya. Apa pendapat Anda tentang Dewa Qingyang?" Master Istana Dayu hanya meminta pandangan Wu Chang tentang para Dewa Qingyang, tetapi dia tidak menyebut Chu Xiao. Rupanya dia tahu bahwa Chu Xiao tidak bisa masuk ke mata Wu Chang. Dewa Alam Qingyang, mata Wu Chang dingin, dan dia melirik Alam Qingyang yang menarik perhatian di ruang terbuka, dan kemudian berkata, dengan enggan. Dengan enggan, Tuan Istana Dayu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung. Qingyang Rilem adalah jenius pertama yang diakui di Rilem Dayu. Rilem Dayu sudah lama tidak melihat jenius seperti itu, tetapi dalam pandangan Wu Chang, itu hampir tidak dipaksa. Sebenarnya, kamu sudah bisa tahu dari biro bintang Luoxing. Wu Chang berkata, kamu dan aku tahu bahwa ada 4 ambang batas untuk biro bintang Luoxing. Setiap 33 langkah adalah ambang. Dan Dewa Surgawi yang berat, selama dia dapat memecahkan 33 langkah dalam 10 tahun dan melewati ambang pertama, dapatkah dia dianggap sebagai jenius top sejati? Jenius-jenius seperti itu juga sangat populer di Fei Xue Dojo. Tapi Dewa Dunia Qingyang ini hanya memecahkan 32 langkah dalam 10 tahun terakhir, dan langkah ke-30 hanya retak pada tahun lalu. Pemahaman seperti itu tidak bisa disebut jenius top, tentu saja, dalam ranah yang sama, memang sangat bagus, tetapi di dojo Fei Xue saya, jenius seperti itu takut bahwa bahkan 50 top tidak bisa masuk. Itu dia, sayang sekali, Istana Dayu menghela nafas, tetapi dia mengerti. Sebenarnya Dayu Rilem hanyalah alam biasa, terlalu kecil dan Fei Xue Dojo adalah kamp konsentrasi jenius dari kerajaan Tuhan Fei Xue, semuanya datang ke puncak dan yang paling jahat di semua alam. Murid jenius. Qingyang Rilem dianggap sebagai jenius top di Dayu Rilem, tetapi di Fei Xue Dojo, itu hanya rata-rata. Dayu, pada kenyataannya, di wilayahmu Dayu,
memang ada jenius yang nyata, Wu Chang tiba-tiba berkata. Hah, Chow Wu Chang, yang berbeda dari penguasa Istana Dayu, memandang ke atas. Ini pedang yang tiada taraf. Ekspresi Wu Chang menjadi sangat bermartabat. Anak Jian Wushuang sangat baik, dunia dapat membunuh surga dewa dunia yang berat, tetapi ini hanya bisa menunjukkan bahwa dia kuat, tidak bisa menjelaskan bakat dan potensinya, bukan. Pemilik Istana Dayu mengerutkan kening. Itu tidak bisa dijelaskan dengan efektivitas tempurnya, tetapi Biro Bintang Ronaldinho pada awalnya bertujuan memahami studi pascasarjana. Biro Bintang Ronaldo ini harus bisa mencerminkan bakatnya. Suara Wu Chang sangat sederhana, Dayu, kamu selalu memikirkan Chu Xiao dan Qing Yang Rilem di Istana Dayu kamu, tetapi kamu tidak pernah memperhatikan Jian Wushuang, tapi aku berbeda dari kamu. Dekade ini saya selalu memperhatikan Jian Wushuang secara rahasia, dan saya dapat dengan jelas melihat setiap gerakannya di ruang rahasia itu. Oh, Istana Dayu mengerutkan kening. Dia tidak berharap Wu Chang begitu banyak mengikuti Jian Wushuang. Coba tebak langkah apa pedang itu, Wushuang, memecahkan Biro Bintang Ronaldo dalam 10 tahun terakhir. Wu Chang memandangi penguasa Istana Dayu. Apakah kamu masih menjual Guanxi? Istana Dayu berkata sambil tersenyum, dan kemudian berkata, Biro Luoxing kecil ini dipengaruhi oleh kerajaan. Dalam keadaan normal, Dewa Surgawi yang berat hanya dapat menghitung 33 langkah dalam 10 tahun. Ini jenius top, dan bagi Jie Zun, dalam 10 tahun, setidaknya 20 langkah harus dipecahkan untuk menjadi jenius top. Apakah pedang itu 20 langkah yang tak tertandingi? 20 langkah? Tidak, lebih dari itu. Wu Chang menggelengkan kepalanya. Lebih dari 20 langkah. 20 langkah sudah jenius-jenius. Jenius top seperti itu cukup langka di Fake Sui Dojo, dan lebih banyak jenius dari 20 langkah. Wu Chang, cepat katakan, berapa langkah anak kecil itu retak? Istana Dayu bertanya. Wu Chang tidak terus menjual Guanxi, tetapi menarik napas dalam-dalam, dengan sungguh-sungguh mengatakan, tingkat pedang Wushuang yang retak pada awalnya tidak terlalu cepat, tetapi jarang dia hampir tidak menemukan setiap langkah di belakangnya. Rintangannya terlalu besar, sangat mulus. Dalam 10 tahun, Ronaldinho, 100 langkah, dia akhirnya retak. 35 langkah. Apa? Tuan Istana Dayu segera menatap. Bagaimana mungkin? Master Istana Dayu juga meraung langsung. Raungan ini mengejutkan orang-orang kuat Istana Dayu di halaman Istana Peri, dan kemudian memandang mereka dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Tuan Istana Dayu tertinggi mereka begitu terkejut, atau bahkan kehilangan kesabaran di tempat. Hah, Dewa Dunia Qing yang tidak bisa membantu tetapi melihat ke Istana Raja Dayu. Segera setelah 10 tahun berlalu, hasilnya baru saja keluar. Penguasa Istana Dayu dan orang dewasa Wu Chang di sekitarnya harus mendiskusikan hasilnya, tetapi sekarang dia sangat kejam. Apakah mungkin aku memecahkan 3 dalam 10 tahun? 12 langkah, mengejutkan Master Istana Dayu. Tapi ini tidak benar. Ketika aku memecahkan langkah ke-30, dia melihatnya di matanya, tetapi tidak ada yang terjadi pada saat itu. Qing Yang Rilem sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi aneh. Jelas, Tuan dari Istana Dayu juga menyadari penyakitnya, dan segera memusatkan ekspresinya, sambil merendahkan suaranya, dia terus bertanya, pedang itu tak tertandingi, benar-benar retak langkah ke-35. Apakah Anda yakin Anda membacanya kan? Aku sedang menatap ruang belakang di mana dia berada, mengapa aku salah? Wu Chang tertawa. Saya dikonfirmasi oleh Wu Chang, dan penguasa Istana Dayu tidak bisa menahan nafas. Wu Chang melanjutkan, bahkan jika itu adalah Dewa Surgawi yang berat, selama itu dapat memecahkan 33 langkah dalam 10 tahun, itu dianggap sebagai jenius paling top, dan setiap kali itu retak, itu lebih baik. Jika Dewa Surgawi yang berat itu retak, 35 langkah, bahwa di dojo Fake Sui milikku termasuk jenis kejahatan di antara kejahatan, tetapi yang benar-benar luar biasa adalah bahwa pedang itu tak tertandingi, itu hanya dunia yang tertinggi. Zun Zun memecahkan 35 langkah dalam 10 tahun. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi persepsinya dan seberapa besar potensi yang dimilikinya. Singkatnya, pedang ini tak tertandingi, jauh lebih kuat dari Dewa Dunia Qing Yang itu. Mata utama Istana Gong Dayu bersinar dengan cahaya, dan dia juga tahu bahwa patung dunia telah retak 35 langkah dalam 10 tahun, yang mewakili apa artinya. Lihat, pria kecil itu ada di sini,
Wu Chang memberi isyarat kepada Tuan Tanah di Istana Dayu. Pada saat ini, mereka yang berada di ruang belakang untuk memecahkan biro Ronaldinho telah melangkah keluar dan kembali ke ruang terbuka. Ujian Wushuang secara alami juga datang ke sini, tetapi pada saat ini fokus semua orang adalah pada tubuh Dewa Dunia Qingyang, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Dalam hal ini, Jian Wushuang tidak memperhatikannya. Ketika dia datang ke ruang terbuka, dia berdiri tak bergerak di tepi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecuali Master Istana Dayu dan Wu Chang, tidak ada yang tahu berapa banyak langkah yang telah diambilnya untuk menghancurkan biro Luo Xiaoxing di ruang belakang. Pada saat ini, Chu Xiao akhirnya berdiri di tengah-tengah tanah lapang. Dia mengepalkan tangannya, dan amarahnya membara, dan dia memandang Dewa Qingyang. Dewa Alam Qingyang, Chu Xiao berbicara, suaranya rendah, aku memang kehilangan permainan catur, aku mengaku kalah, dan kemudian kompetisi kekuatan masih di ruang terbuka ini, di Istana Master dan Istana Dayu saya banyak yang kuat beraninya kau melawan aku di depanmu. Begitu kata-kata Cucuk Xiao turun, daerah sekitarnya menjadi berisik lagi. Kakak Chu Xiao, menantang Dewa Dunia Qingyang. Tantangan ini berbeda dari yang memecahkan permainan barusan. Ya, memecahkan permainan catur bergantung pada pengertian. Dunia Qingyang ini memiliki rasa pengertian yang kuat, tetapi kekuatannya lebih tinggi daripada saudara Chu Xiao. Kekuatan bulat, Brother Chu Xiao adalah orang pertama di istana batin saya di Istana Dayu. Saya belum pernah melihat orang yang lebih kuat daripada yang ada di Dewa Surga yang saya temui. Para murid Istana Dayu juga berbicara, dan kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan besar pada Chu Xiao. Mendengar kata-kata Chu Xiao, Qingyang Jishen menyeringai, karena kamu akan bertarung, maka bertarunglah. Jika kamu tidak mengalahkanmu muka dengan muka, kamu tidak akan diyakinkan. Sebuah kalimat sederhana, Dewa Dunia Qingyang ini sudah menghadapinya. Tiba-tiba, para murid di sekitar Istana Dayu mundur, meninggalkan ruang yang cukup untuk Dewa Dunia Qingyang dan Chu Xiao untuk bertarung. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di Istana Dayu, tidak ada dari mereka yang maju untuk menghentikan mereka, jelas mereka juga menyetujui dalam duel antara keduanya. Untuk pembangkit tenaga tinggi di Istana Dayu, ambil contoh Istana Dayu, ia selalu terlalu malas untuk bertarung, dan kadang-kadang bahkan dengan sengaja mendesak mereka. Lagi pula, jika satu pihak memiliki kekuatan besar, jika tidak ada pertarungan atau persaingan antara para murid, pertumbuhan kekuatan juga terbatas. Sekarang, pertempuran antara Dewa Alam Qingyang dan Chu Xiao adalah dengan pejabat senior Istana Dayu. Jika Chu Xiao menang, itu baik, bahkan jika ia kalah, itu juga merupakan pelatihan bagi Chu Xiao. Di tengah ruang terbuka, Qingyang Rilem dan Chu Xiao saling berhadapan. Sepasang tombak ungu muncul di tangan Lu Cuxiao. Adapun Dewa Dunia Qingyang, senjatanya adalah sabit gelap, dan napas pada mereka berdua sangat arogan. Bunuh! Sun Cuxiao memberi minuman rendah, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, jadi dia yang memimpin. Rilem Qi Qingyang segera menyambutnya. Boom! Suara ledakan yang dahsyat terdengar melalui kekosongan, dan ketika keduanya menembak, kekuatan suci yang telah mencapai batas ekstrim langit yang berat dilepaskan tanpa syarat. Kekuatan ilahi yang menakutkan mencekik ruang dan menggerakkan dunia. Setelah tabrakan frontal pertama antara keduanya, mereka melihat bahwa sosok Chu Xiao tiba-tiba menjadi ilusi. Kecepatan spesifik, Dewa Qingyang tersenyum dingin, dan sosoknya berubah menjadi hantu. Wow. Kedua perawakan itu dengan cepat bergerak dalam kehampaan, dan kecepatannya cepat, bahkan jika para murid biasa keluar semua, sulit untuk sepenuhnya menangkap perawakan mereka. Yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan yang tersisa di kekosongan. Cepat, keduanya sangat cepat. Terlalu cepat, banyak murid di Istana Dayu telah melebarkan mata mereka. Kan tampilan mereka yang mempesona. Setelah beberapa saat bekerja keras, setelah kecepatan kedua pemain selesai, itu adalah kompetisi gila keterampilan membunuh. Pada akhirnya, itu adalah tabrakan terkuat. Boom, raungan keras terdengar di langit, dan pertempuran antara Dewa Alam Qingyang dan Chu Xiao berlanjut selama setengah menit penuh sebelum mereka benar-benar berakhir. Dewa Alam Qingyang, wajah Chu Xiao sedikit ceroboh, dia menatap Dewa Dunia Qingyang dan berkata rendah, kekuatanmu benar-benar mengerikan, itu adalah yang terkuat dari semua Dewa Dunia Surga berat yang saya temui. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah terkuat saya. Jika Anda dapat memblokirnya, saya akan melayani Anda. Langkah terkuat,
Dewa dunia Qing Yang tersenyum acuh tak acuh. Chu Xiao dengan cepat menembak. Setan Xing Yue, dengan teriakan Chu Xiao, dia telah mengumpulkan tombak ungu tak berujung di tangannya, dan mengirimkannya ke depan dengan ganas. Kirimkan, gemuruh. Langit meraung berdering, dan Dewa Ungu yang sepenuhnya dikumpulkan oleh kekuatan ilahi muncul tiba-tiba pada hari dan bumi itu. Setan ini sangat besar sehingga ia meraung dan berteriak untuk membunuh Dewa Qing Yang. Gas dan paksaan yang mengerikan menyebar dari iblis ini. Muncul, Setan Xing Yue. Ini adalah keahlian menembak terkuat Brother Chu Xiao. Aku belum pernah melihat kakak Chu Xiao melemparkan trik ini untuk waktu yang lama. Bahkan pada hari kerja, bahkan jika dia berkonsultasi dengan beberapa dewa top di Istana Batin, dia dapat dengan mudah menang tanpa menggunakan trik ini. Saudara Chu Xiao telah menunjukkan semua trik ini, dan saya tidak percaya bahwa Dewa Dunia Qing Yang masih bisa menghentikannya. Semua murid Istana Yun Dayu menyaksikan dengan napas terengah-engah. Namun, melihat Xing Yue mendatang dengan panik, senyum dingin muncul di sudut Qing Yang Jishen, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Bas! Shadow bayangan pisau berdarah, seperti bulan yang cerah dan berdarah, menggantung terbalik. Sue bayangan pedang berwarna darah tidak terlihat terlalu kuat, tapi bayangan pedang berwarna darah bersentuhan dengan Dewa Setan Xing Yue. Bayangan belati memotong tanpa henti dari tubuh Setan Xing Yue. Setan Xing Yue ini terpotong darinya secara instan, dan banyak kekuatan ilahi melarikan diri. Apa? Chu Xiao masih membawa sedikit ngeri, tetapi bayangan pisau berdarah telah memenggal kepalanya. Benjolan, kemampuan Sun Xiao untuk melindungi tubuh itu luar biasa. Setelah bayangan pedang berdarah mengalahkan Setan Xing Yue, itu telah melemahkan sebagian besar kekuatan. Kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk menyebabkan banyak kerusakan padanya. Meskipun saya tidak punya tangan, Chu Xiao masih ada di sana. Para murid Istana Dayu, di sekitar Anda, juga menjadi diam. Kalahkan, semua orang dapat melihat bahwa Chu Xiao telah kalah. Trik terkuatnya Xing Yue Demon, dipamerkan, tetapi mudah dikalahkan oleh Dewa Dunia Qing Yang. Bisakah kamu mendorongku ke titik ini? Qing Yang Dewa berdiri di kekosongan di atas, menghadap Chu Xiao, dan kulitnya terlihat sangat acuh tak acuh. Chu Xiao, apakah kamu pernah diyakinkan sekarang? Chu Xiao menggigit bibirnya dengan erat, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali dia mendengar orang mengatakan bahwa yang terkuat dari Dewa Surga yang kuat di alam Dayu adalah Dewa Qing Yang, hatinya masih belum yakin. Dia tidak berpikir dia lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari Dewa Dunia Qing Yang. Dia juga sangat bersemangat untuk bisa bermain melawan Dewa Dunia Qing Yang secara langsung, dan dia mengalahkan lawan. Hari ini, dia bertemu Qing Yang Jishen sesuai keinginannya, tetapi tidak mengharapkan kekuatan pihak lain, tetapi sebagai hasilnya, dia kalah. Saya juga kalah menyedihkan. Dia bisa melihat bahwa alam Qing Yang di depannya tidak pernah datang dengan kekuatan nyata dari awal hingga akhir. Dia tidak pernah melakukan yang terbaik. Chu Xiao, orang pertama di istana bagian dalam Istana Dayu, saya dulu berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya dewa surgawi di Dayu Realm yang bisa memaksa saya untuk membuat tembakan penuh, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Setelah menggelengkan kepalanya, dia bergumam, tidak akan lama sebelum saya pergi ke pengepungan kedua. Saya awalnya ingin menemukan lawan yang cocok sebelum pengepungan dan membiarkan saya bertarung dengan semua kekuatan saya. Sayang sekali, meskipun ranah Dayu besar, ia bahkan tidak memiliki dewa surgawi yang berat yang membiarkan aku keluar semua. Meskipun suara dewa alam Qing Yang tidak sengaja diperkuat, orang-orang di sekitarnya masih mendengarnya. Para murid dari Istana Dayu, termasuk beberapa dewa langit ganda, tidak bisa membantu mengerutkan kening. Bocah ini gila, Master Istana Dayu terkekeh. Dia tidak gila, dia tidak bisa menemukan lawannya, kata Wu Chang acuh tak acuh. Aku tidak dapat menemukan lawanku, bukankah itu pedang-pedang? Dayu Gongsu tersenyum sedikit, tatapannya tidak bisa membantu melihat sudut ruang terbuka. Bukan hanya dia, Wu Chang di sebelahnya, serta banyak murid Istana Dayu dan pusat kekuatan di lapangan, mengarahkan pandangan mereka ke satu arah pada saat ini. Arah itu adalah tempat pedang itu tak tertandingi. Pedang itu tak tertandingi, yang merupakan partai terkuat di ranah Dayu yang meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menyaingi atau bahkan melampaui Qing Yang. Namun, ketika semua orang melihat Jian Wushuang dan melihat ekspresi Jian Wushuang saat ini, mereka semua menjadi aneh satu persatu.
Su Yuren di bawah tatapan mata semua orang, Jian Wushuang pada saat ini berdiri dengan bodoh di sana, tidak bergerak, matanya tampak sangat kusam, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Sepertinya dia linglung. Dia? Apa yang dia lakukan? Kami bertempur dengan sengit di sini, pertempuran Brother Chu Xiao dan King Yang Jie Guts begitu indah sekarang, tapi pedang ini tak tertandingi, ia telah linglung. Apakah dia takut bodoh? Masih bingung saat ini. Apa-apaan ini? Semua orang terkejut. Tidak ada yang menduga bahwa ketika Chu Xiao bertarung dengan sengit melawan Dewa Dunia King Yang, pedang itu tak tertandingi, dan dia masih linglung. Bahkan ketika perang sudah berakhir dan mata semua orang berbalik ke arahnya, Jian Wushuang masih belum kembali kepada Tuhan, dan itu sudah konyol. Anak ini, Master Istana Wu Dayu dan Wu Chang juga menangis dan tertawa. Tampaknya dalam 10 tahun terakhir cracking the Ronaldo Star Bureau, ada wawasan besar, tetapi sekarang ketika dia keluar dari ruang belakang, dia tidak sabar untuk tersesat dalam pikiran, kata Wu Chang. Tapi dia ingin mengerti, dan dia tidak tahu kesempatan itu, bocah ini. Istana Dayu menggelengkan kepalanya. Prajurit pedang, prajurit pedang. Seorang murid Istana Dayu, yang berada di sebelah Jian Wushuang, melihat bahwa Jian Wushuang belum merespons, jadi dia mendorongnya. Jian Wushuang kembali sadar dan mendongak tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa semua orang di sekitarnya menatapnya. Saya ditatap oleh begitu banyak orang, dan Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Setelah menyentuh kepalanya, dia bertanya, apa yang kalian semua lihat saya lakukan? Para murid di sekitar Istana Dayu sedikit terdiam. Pedang yang tak tertandingi, Master Istana Dayu berbicara langsung. Gongzu, Jian Wushuang Lian tampak hormat. Chu Xiao baru saja bertarung dengan King Yang barusan, tapi pertarungannya begitu sengit, tetapi kamu lebih baik sendirian dan berada di sampingmu sendirian. Dayu Gongzu berkata dengan sedikit teguran, Jian Wushuang, kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa, tutup dirimu, tutup telepon. Chu Xiao bertarung dengan Dewa Alam King Yang. Jian Wushuang tertegun, dan bertanya tanpa sadar, siapa yang menang. Dalam 10 tahun ketika dia memecahkan permainan Ronaldinho, panennya terlalu besar, karena panennya terlalu besar, dan dia tidak sabar untuk mulai mencerna panen begitu dia keluar dari ruang rahasia. Adapun semua hal di luar dunia, dia tidak memperhatikannya. Meskipun Chu Xiao telah bertarung melawan King Yang Jishen, dia belum pernah melihatnya sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa keduanya telah berpisah. Pedang yang tak tertandingi, Cao Jian Wushuang yang muram terlihat, alam King Yang sangat kuat, dan aku bukan lawannya. Sekarang dalam latihanku di bawah alam surga ganda Dayu Realm, hanya kamu yang memenuhi syarat. Lawan dia, aku. Jian Wushuang pertama-tama terpana, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Chu Xiao, bahkan orang pertama di istana-istana Dayu tidak bisa dikalahkan. Bagaimana aku bisa menjadi lawannya? Tong Wenyan, Chu Xiao mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan lebih banyak. Para murid Istana Dayu di sebelah Anda juga menggelengkan kepala mereka. Memang benar bahwa bahkan Chu Xiao bukan lawan, dan meskipun kekuatan tempur Jian Wushuang keluar dari langit, dia hanya penghormatan dunia. Jelas tidak realistis untuk membiarkan dunia menghargai melawan Dewa Dunia King Yang. Pedang yang tak tertandingi, terdengar tawa kecil, dan Dewa Alam King Yang juga memandang Jian Wushuang. Awalnya kamu hanya alam, dan aku meremehkan untuk menembakmu, tetapi dalam perjalanan, Tuanku pernah menjelaskan kepadaku, jika aku punya kesempatan, katakan padaku untuk membunuhmu. King Yangji berkata bahwa angin itu ringan dan ringan, tetapi orang-orang di sekitarnya mendengarkan, dan hati mereka tertegun. Mata Wu Jian juga berubah sedikit dingin, dan dia memandang King Yang Jiegat. King Yang Jiegat, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Di bawah perhatian semua orang, Dewa Dunia King Yang memancing senyum aneh, dan suaranya yang lembut terdengar perlahan di dunia ini. Bagaimana kamu bisa melanggar perintah Tuan? Belum lagi kamu membunuh Jiuxi. Meskipun hubunganku dengan Jiuxi tidak terlalu dekat, tapi bagaimanapun, dia adalah permusuhan kakak dan adik perempuanku. Mengapa tidak ada alasan untuk melaporkannya? Pedang yang tak tertandingi, kamu tembak. Ketika dia mendengar ini, Jian Wushuang berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak melakukan tembakan. Ini di Dayu Palace. Beraninya Anda mengacau. Master Istana Dayu di atas takhta mengangkat alisnya dan berkata, Jian Wushuang sekarang menjadi tamu di Istana Dayu saya. Jika dia berjanji untuk bertarung melawanmu, kamu bisa menembak, tetapi
Jika tidak, kamu tidak bisa memindahkannya sedikitpun. Dunia Qing Yang menyadarinya, dan dia tidak merasakan kejutan sedikitpun, tetapi dia masih terkekeh. Tentu saja aku tidak berani main-main di Istana Dayu, tapi sekarang Pulau Sueyanmu melawan Sekte Jinyang. Jika saat ini Tiansheng Mansion saya juga maju untuk memasukkan tangan, mungkin Pulau Heian tidak bisa dihancurkan sepenuhnya, tetapi sudah cukup bagi Pulau Heian untuk minum pot, kan? Mengancam saya. Mata Jian Wu dingin. Dewa Dunia Qing Yang tersenyum sedikit, tapi tidak apa-apa. Qi Jian Wushuang terdiam beberapa saat, tetapi kemudian mengangkat kepalanya lagi, dan berkata dengan rendah, karena kamu ingin aku melakukannya, maka aku akan menyelesaikan kamu dan berjanji untuk melawan kamu, tetapi pertempuran ini akan memakan waktu. Setelah beberapa saat, Dewa Qing Yang mengerutkan kening. Saya telah mendapatkan banyak keuntungan selama ini retak permainan catur. Sekarang yang paling penting adalah bahwa dibutuhkan beberapa waktu untuk sepenuhnya mencerna keuntungan ini. Saya percaya Anda sama. Jian Wushuang tersenyum ringan. Tenang, itu tidak akan lama. Ya, hanya 1 tahun, dan Anda dan saya akan bertarung lagi dalam setahun. Bagaimana? Jin, 1 tahun saja. Qing Yang Jishen tersenyum dingin. Baiklah, aku akan berada di Istana Dayu, menunggumu selama setahun. Setelah mengatakan itu, Dewa Dunia Qing Yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan setelah meninggalkan upacara untuk Master Daigong dan Wu Chang, dia langsung pergi. Qi Jian Wushuang juga langsung pergi. Ketika Jian Wushuang meninggalkan Dewa Dunia Qing Yang, ruang di depan istana Xianxian benar-benar meledak. Dijanjikan, pedang itu tak tertandingi, sebenarnya berjanji untuk melawan Dewa Dunia Qing Yang. Dewa Dunia Qing Yang berkata dengan sangat jelas bahwa dia ingin membunuh Jian Wushuang selama pertempuran. Pedang ini, Wushuang dengan bodohnya berjanji untuk melawannya. Meskipun dia akan kehilangan wajahnya jika dia menolak tantangan orang lain, dia hanya penghormatan dunia. Lagi pula, Dewa Dunia Qing Yang adalah orang pertama di antara para Dewa Dunia Surga Berat. Kesenjangan dalam kekuatan ranah begitu besar sehingga bahkan jika Jian Wushuang menolak, dia tidak akan apa yang dikatakan seseorang, tetapi sekarang dia setuju, mana yang terlalu tidak bijaksana. Para murid Istana Dayu semua membicarakannya. Hampir semua orang berpikir Jian Wushuang terlalu impulsif. Menurut pendapat mereka, jika Jian Wushuang selamat dari malapetaka dan menjadi Dewa Surga yang berat, maka ia memiliki harapan untuk bersaing dengan Dewa Qing Yang, tetapi sekarang ia hanya dewa. Kesenjangan dalam kekuatan begitu besar, bagaimana kita bisa sepakat untuk saling menantang karena 1 atau 2 ancaman sederhana? Di atas kedua singgasana, Dayu Palace Master dan Wu Chang berbicara dengan lembut. Katamu si kecil itu benar-benar impulsif, atau dia yakin dengan kekuatannya? Kata Istana Dayu, saya pribadi berpikir itu adalah jenis kedua. Wu Chang berkata, pedang itu tak tertandingi, dan bakatnya sangat tinggi. Ini jauh dari mampu dibandingkan dengan Dewa Dunia Qing Yang, dan dalam hal pikiran, itu hanya lebih tinggi dari itu. Poin ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia memecahkan langkah ke-35 dari Biro Bintang Ronaldinho, tetapi setelah dia keluar, dia tidak bisa melihatnya. Dia sangat rendah hati dan tahu bagaimana cara bertemu. Seseorang dengan pikiran seperti itu sebenarnya sangat impulsif. Dan dia menunda duel 1 tahun. Jangan meremehkan tahun ini, dia hanya membuat keuntungan besar dalam permainan Bintang Ronaldo. Selama dia mencernanya dengan baik, tahun ini akan cukup untuk mencapai kekuatannya. Tingkat yang sama sekali baru. Jelas, dia tahu ini sebelum dia berjanji untuk menghadapi Dewa Dunia Qing Yang 1 tahun kemudian. Jadi, sebenarnya, setelah 1 tahun, itu adalah Dewa Dunia Qing Yang. Istana Dayu tertawa. Ini belum tentu, setelah semua, kekuatan alam Qing Yang cukup bagus. Chu Xiao yang mengalahkan Istana Dayu Anda sebelumnya tidak pergi habis-habisan. Hanya dalam 1 tahun, dapatkah Jian Wushuang dapat naik ke alam Qing Yang ini sebanding, bahkan lebih daripada yang tidak bisa dia katakan. Wu Chang menggelengkan kepalanya. Haha, itu menarik. Setahun kemudian, lelaki tua itu harus melihat siapa kedua lelaki kecil itu tertawa sampai akhir. Ketua Istana Dayu tersenyum ringan, dan ada sedikit harapan di dalam hatinya. Jian Wushuang menjanjikan pertempuran yang menentukan dengan alam Qing Yang 1 tahun kemudian, dan berita itu menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Banyak bangunan tinggi di Pulau Qikeyan secara alami segera mengetahui berita itu, dan pemilik Pulau Xian bergegas ke Istana Dayu secara langsung. Hari berikutnya, Tuan Sueyan melihat Jian Wushuang.
Tuan Pulau, Jian Wushuang memberi hormat sedikit. Semuanya sudah diketahui. Lord of the Blood Flame Island memandang Jian Wushuang dengan bermartabat dan menurunkan, Sword Wushuang, kamu seharusnya tidak menjanjikan pertempuran yang menentukan dengan Dewa Dunia King Yang itu. Jian Wushuang bodoh, dia menduga bahwa Lord of the Blood Flame Island akan berkata begitu saya tahu bahwa Dewa Dunia King Yang mengancam Anda dengan Blood Flame Island saya, dan Anda setuju untuk bertarung dengannya, tetapi sebenarnya, ancamannya sama sekali tidak ada. Pulau Hexam saya telah ada di Dayu Realm selama bertahun-tahun. Jika begitu mudah bagi orang untuk menguleni, maka itu tidak akan ada lagi. Adapun apa yang dia katakan tentang Tian Shengfu dan Jin Yangzong bergabung dengan pasukan. Jangan katakan bahwa dua kekuatan besar telah bertarung berkali-kali sebelumnya, dan telah membentuk kebencian yang mendalam. Hampir tidak ada kemungkinan bergabung dengan pasukan, dan bahkan jika mereka melakukannya, aku tidak takut dengan Pulau Berdarah. Mereka hanya berani mengambil darahku. Yan Dao mengambil keuntungan di tangannya, tetapi dia tidak berani menyuruhku ke Sui Yan Dao. Karena begitu aku sedang terburu-buru, Pulau Suiyanku bisa sepenuhnya mengabaikan Sekte Jinyang dan memilih untuk bertarung dengan Istana Tiansheng dan mati dengan Istana Tiansheng, atau mengabaikan Istana Tiansheng dan bertarung dengan Sekte Jinyang. Dengan kematian Jin Yangzong, kedua kekuatan itu bukan orang bodoh. Mereka tidak berani melakukannya. Jadi, apa yang dikatakan King Yang Jishen sebelumnya pada dasarnya adalah kata-kata kosong, hanya untuk membiarkanmu menembak, dan kemudian membunuhmu dalam pertempuran sengit. Pemilik Pulau Suiyan terdengar sangat. Mendengar kata-kata ini, Jian Wushuang tersenyum bodoh, dan berkata, Tuan Pulau, apa yang Anda katakan, saya sudah tahu sejak lama, dan saya juga tahu bahwa ancaman Dewa Alam King Yang bagi saya tidak terlalu berguna. Apakah kamu tahu? Pemilik Pulau Hematitis mengerutkan kening. Jika kamu tahu, mengapa kamu? Itu karena, aku ingin bertarung melawan Dewa Dunia King Yang itu. Mata Jian bersinar terang. Kamu ingin bertarung melawan para Dewa Alam King Yang. Jian Wushuang tersenyum, Alam King Yang ini adalah orang pertama di alam berat alam Dayu di alam Dayu. Karakter seperti itu, aku sangat ingin dapat bertarung dengannya, dan dia juga mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menyeberang. Momok ilahi kedua, setelah dia berlalu, dia harus meninggalkan Dayu Realm untuk pergi ke tempat lain, dan pada saat itu aku ingin melawannya lagi, maka tidak ada kesempatan. Sekarang, satu-satunya kesempatan ada di depanku, bagaimana aku bisa melewatkannya? Tapi, Dewa Alam King Yang menjelaskan bahwa dia ingin membunuhmu. 1 tahun kemudian, kamu masih hanya Jizun, dan kamu akan bertarung melawannya kalau begitu, apakah kamu yakin? Pemilik Blood Flame Island mengerutkan kening. Sekarang, tapi 1 tahun kemudian, seharusnya ada. Jian Wushuang Dao, haruskah? Pemilik Pulau Hemitis masih agak tidak bisa diterima. Pemilik pulau, karena aku berani setuju untuk bertarung dengan Dewa Dunia King Yang itu, tentu saja aku memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Setelah pertempuran setahun kemudian, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan, tetapi menyelamatkan jiwa jelas bukan masalah, kamu dapat yakin. Pedang Wushuang tertawa. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu, Tuan Pulau Hematitis mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah Sun mengirim penguasa Pulau Hematitis, Jian Wushuang mulai mundur. Di ruang yang teliti, Jian Wushuang duduk sendirian di sana. Aku hanya Jisun. Meskipun aku telah memenggal dan membunuh Dewa Dunia tingkat tinggi 1 hari, kekuatan tempur paling baik sangat dekat dengan Dewa Dunia tingkat tinggi 1 hari. Aku takut tidak ada yang akan berpikir bahwa dalam pertempuran yang menentukan 1 tahun kemudian, aku akan mengalahkan Dewa Dunia King Yang itu. Jian Wushuang bergumam, tetapi dengan senyum di mulutnya. Ketika dia memasuki pertempuran, dia sudah menduga bahwa banyak orang akan berpikir dia impulsif dan tidak masuk akal. Namun, siapa yang mengenalnya lebih baik daripada dirinya sendiri? Selama 1 tahun, itu mungkin berumur pendek, tetapi bagi Jian Wushuang, itu sudah cukup untuk mencerna sebagian besar panen 10 tahun dari Biro Xiao Luoxing. Dia telah memecahkan papan bintang Ronaldo selama 10 tahun, dan dia telah memecahkan papan bintang Ronaldo dalam 35 langkah. Ronaldinho, dengan setiap langkah ekstra, akumulasi esensi ilmu pedang akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Terlebih dimulai dengan langkah 33, langkah demi langkah. Dia memecahkan langkah ke-35, sehingga pemahamannya tentang ilmu pedang telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Level ini jauh lebih tinggi daripada dia sebelumnya, dan esensi dari akumulasi ilmu pedang ini,
bahkan jika itu hanya mencerna lebih dari setengah, masih cukup untuk membuat kekuatannya melambung tinggi. Suiran meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Dewa Dunia King Yang 1 tahun kemudian, dia yakin bahwa dia cukup untuk melawan Dewa Dunia King Yang 1 tahun kemudian. Adapun alam King Yang Dewa ingin membunuhnya, ia memiliki inkarnasi baju besi darah jahat, tubuhnya sendiri sangat kuat, dan kartu Star Mysticism ada di dalamnya. Dewa alam King Yang hanyalah harapan boros. Karena mengetahui hal ini, dia tidak mau kehilangan kesempatan ini, dan berjanji untuk melawan Dewa Dunia King Yang. Hancurkan langkah ke-35 dari akumulasi pedang. 1 tahun, mulai. Wu Jianshu mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi menutup matanya pada saat berikutnya. Pada saat yang sama dengan retret Jian Wushuang, Dewa Jiu Haiji dari Tiansheng Mansion juga datang ke Istana Dayu. Di dalam halaman, Jiu Haiji Shen dan King Yang Jishen duduk berhadap-hadapan. Pedang Wushuang telah tinggal di Istana Dayu sebelumnya, dan aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Sekarang lebih baik, aku tidak membutuhkan peluang lagi untukmu, aku akan langsung menembaknya dan membawanya dalam pertandingan berikutnya itu dipenggal. Tawa Dewa Jiu Haiji cerah. Awalnya aku tidak punya harapan, tapi aku tidak menyangka dia akan bertarung dengan mudah, dan aku tidak tahu apakah dia benar-benar percaya diri atau terlalu bodoh. Dewa Dunia King Yang juga menatap, matanya tampak sangat dingin, dalam waktu singkat, bahkan jika kekuatannya benar-benar meningkat, berapa banyak yang bisa dia tingkatkan? Apakah mungkin untuk mencapai Chu Xiao? Apakah kamu di Chu Xiao? Hah, dia bermimpi. Jiu Haiji merendahkan, luar biasa dia bisa mencapai kekuatan tempur sekarang, dan masih ingin meningkatkan. Kecuali dia bisa selamat dari malapetaka dan benar-benar menjadi dewa surga yang berat, jika tidak, dia tidak punya harapan sama sekali. Dewa King Yang tertawa. Untuk Dewa Alam King Yang, satu-satunya bidang di alam Dayu yang memenuhi syarat untuk membuatnya peduli hanyalah Jian Wushuang. Namun, alasan mengapa Jian Wushuang memenuhi syarat untuk membiarkannya peduli adalah bahwa ia pasti telah melewati malapetaka Tuhan dan benar-benar mencapai tingkat surga alam dewa. Pada saat itu, Jian Wushuang mungkin masih memenuhi syarat untuk berperang melawannya, tetapi sekarang, ia tapi tidak sedikit pun. Bahkan dalam pertikaian itu setahun kemudian, dia tidak terlalu memperhatikan. Tak menurutnya, pertarungan itu ditakdirkan untuk menjadi makam Jian Wushuang. Tuan, Anda tahu bahwa Tuan Wu Chang tinggal di Istana Dayu untuk sementara waktu, tiba-tiba Dewa King Yang berkata. Tuan Wu Chang. Jiu Haiji memandang, rupanya dia tahu bahwa Tuan Wu Chang. Orang dewasa ini Wu Chang, yang juga memegang posisi penting di Feng Shui Dojo, tampaknya memiliki kekuatan tertentu, dan apakah itu untuk memecahkan permainan atau pertarungan saya dengan Chu Xiao, orang dewasa yang sedang menyaksikan Wu Chang ini. Di sini, alasan mengapa saya menunjukkan ketajaman di Istana Dayu bahkan, ini karena Lord Wu Chang ini. King Yang Shinto, apakah kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian Tuan Wu Chang dan memintanya untuk merujuk kamu? Mata Tuhan Jiu Haiji sedikit menyipit. Ya, King Yang Jiesen mengangguk, Feng Shui Dojo, itu adalah kamp konsentrasi jenius dari seluruh kerajaan Dewa Feng Shui, dan itu juga tempat yang selalu saya dambakan. Sayangnya, tidak ada yang merekomendasikannya untuk saya. Ini terlalu sulit, dan kali ini adalah kesempatan yang baik untuk saya. Jika saya bisa membiarkan orang dewasa Wu Chang suka dan merekomendasikan dia kepada saya, mungkin saya benar-benar bisa memasuki dojo badai salju. Pada saat itu, saya akan hanya dengan bakat seseorang dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan Wu Chang, pernahkah kamu datang kepadamu? Tanya Dewa Jiu Haiji. Dewa Dunia King Yang sedikit menggelengkan kepalanya. Sebelum dia berada di Istana Kekaisaran, dia seharusnya memperhatikan saya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin kekuatan yang saya tunjukkan tidak cukup. Saya benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Lagi pula, saya bertarung dengan Chu Xiao. Pada saat itu, saya tidak melakukan yang terbaik, jadi ketika saya bertarung melawan pedang Wushuang 1 tahun kemudian, terlepas dari kekuatan pedang, saya harus mengambil semua kekuatan terkuat saya, membunuhnya dengan bersih, dan membiarkan Wu Chang orang dewasa dapat melihat dengan jelas. Berbicara tentang ini, Rilem King yang tidak bisa membantu mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Shui Dojo, aku harus masuk. Di sana, disinilah seharusnya aku berada. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Di lemari yang luas, Jian Wushuang, yang awalnya duduk di sana, berdiri,
tetapi matanya tidak pernah terbuka. Darah puncak pedang muncul di tangannya, dan di ruang rahasia ini, pedang yang tak tertandingi mulai mengayunkan pedang itu lagi dan lagi. Satu pedang demi satu menebas dari tangannya. Pedang-pedang melewati satu persatu, dan kekuatannya lebih kuat dari satu pedang. Hah! Pedang itu merobek udara, dan udara yang meledak keras itu terdengar satu demi satu, dan suaranya menjadi semakin keras. Gelombang pedang ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, gerakan Jian Wu di tangannya berhenti dan seluruh ruang belakang benar-benar sunyi. Kesunyian itu sunyi, dan bahkan waktu dan ruang pun benar-benar beku. Tetapi pada saat ini, Jian Wu Shuang, yang telah menutup matanya, membuka matanya dengan tajam, dan seberkas cahaya muncul seolah-olah itu telah membentuk ledakan besar. Pedang puncak darah yang dipegang Jian Wu Shuang dengan erat, juga keluar lagi. Masih ada suara pedang yang tajam, dan pedang ini menusuk tajam. Seketika, kecemerlangan yang indah tiba-tiba menyala. Kecemerlangan ini adalah 9 hari dan 10 warna, indah. Ketika itu muncul, semua yang ada di langit dan bumi kehilangan warnanya di depannya. Sangat indah. Guanghua ini sangat indah, keindahannya mencekik. Ini, menarik jejak cantik di kekosongan seperti pelangi, dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Mabuk, semuanya mabuk. Kekosongan di depan Guanghua telah sepenuhnya terdistorsi. Setelah seni pedang dilemparkan, Jian Wu Shuang perlahan-lahan menarik kembali Blood Peak Sword, tetapi kecemerlangan yang indah ini masih ada, membentuk keabadian. Melihat kecemerlangan yang indah ini, wajah Jian Wu Shuang menunjukkan senyum terkejut. Biro Xiao Luoxing telah menumpuk selama 10 tahun dan mencerna selama setengah tahun, dan akhirnya membuatku menciptakan keterampilan pedang yang benar-benar baru. Trik ini, Guanghua sudah lama, seperti keabadian, namanya disebut cahaya abadi. Jian Wu Shuang lahir setelah memecahkan akumulasi Biro Luo Luoxing selama 10 tahun terakhir, dan menciptakan cahaya baru dan abadi dari pembelajaran tiada banding. Dalam penelitian yang tiada banding ini, Jian Wu Shuang masih tidak tahu level apa yang dimilikinya, tetapi Jian Wu Shuang tahu bahwa kekuatan pedang ini jauh lebih kuat daripada Nirvana mahasiswa baru, Feng Boyin yang diciptakan oleh dirinya sendiri, meskipun mereka pintunya harus mencapai puncak orde pertama. Pedang yang tak tertandingi, sekarang kamu dapat mencoba mengintegrasikan pedang ini ke dalam pedang puncak darahmu. Suara raja tiba-tiba terdengar. Ke pedang puncak darah, mata Jian Wu Shuang cerah. Blood Peak Sword-nya adalah embrio pedang yang sangat berharga, dan itu masih merupakan embrio pedang terbaik. Embrio pedang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran tiada banding untuk meningkatkan daya, dan ambang batas untuk embrio pedang terbaik sangat tinggi. Seperti Jian Wu Shuang, ada banyak penelitian tak tertandingi sebelumnya, dan bahkan studi puncak tak tertandingi tingkat pertama seperti Nirvana Freshman dan Feng Yin telah dibuat. Namun, kedua keterampilan ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam Blood Peak Sword. Sampai sekarang, cahaya abadi diciptakan oleh Swordless. Cobalah, harap ini akan berhasil. Jian Wu Shuang mulai mencobanya dengan sedikit harapan. Upaya ini membuahkan hasil hanya dalam beberapa saat. Sudah selesai. Mata Jian Wu Shuang bersinar dengan kejutan yang dalam, dia merasakan bahwa di pedang Sue Feng, ada keterampilan tambahan. Ketidakberimbangan ini persis seperti yang ia ciptakan sebagai cahaya abadi, dan cara di mana ketidakberpisahan ada sangat aneh, seperti kekuatan misterius dari Blood Peak Sword. Ini mirip dengan Blood Saker, darah salapis baja, dengan 3 tingkat kekuatan, Jian Wu Shuang sekarang dapat mendesak kekuatan kedua, sehingga kekuatannya melonjak. Sekarang, ada lebih banyak kekuatan pada Blood Peak Sword ini, dan kekuatan itu adalah cahaya abadi. Pedang tidak tertandingi. Kamu memegang pedang, kata Raja Wang. Sword Wu Shuang tidak ragu-ragu, dan di ruang rahasia ini, dia memegang pedang sesuka hati. Dia tidak melakukan seni pedang, dan kekuatan ledakan juga sangat biasa, tetapi pedang ini menusuk, boom. Kekuatan luar biasa benar-benar meledak secara langsung, dan pedang Wu Shuang jelas merasa bahwa kekuatan pedang ini tidak lebih lemah daripada kekuatan puncak surga yang berat. Ini, ada kilasan ngeri di mata Jian Wu, tetapi saat berikutnya dia melambaikan pedang lagi. Kali ini, kekuatan dan kekuatannya meledak, dan bahkan kekuatan lapis kedua dari armor itu benar-benar meledak dengan darah. Wow, pedang yang dilemparkan Wu Shuang adalah pedang Downing, yang merupakan kepunahan tingkat pertama yang paling umum, tetapi gelombang pedang ini dengan mudah merobek kekosongan di depan, dan kekuatan ledakannya kuat.
Sekarang, aku takut aku akan takut. Bagaimana bisa? Jian Wushuang benar-benar terpana. Terlalu kuat. Setelah memasukkan cahaya abadi ke pedang puncak darah, kekuatan pedang puncak darah benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan meledakkan kekuatan kedua armor dengan kejahatan darah. Kekuatan cukup bisa mencapai tingkat dewa surga yang tinggi, yang masih jauh dari puncak langit yang berat, tetapi sekarang dia masih itu adalah kekuatan penuh. Tetapi kekuatan dan kekuatan sudah dapat dibandingkan dengan dewa puncak dunia satu hari di langit, bahkan sedikit lebih kuat. Ada celah besar antara kekuatan Yi Zongtian dan puncak Yi Zongtian, tapi sekarang itu benar-benar diisi oleh Blood Peak Sword. Dengan kata lain, ledakan kekuatan saja, sekarang pedang tak tertandingi, sudah bisa setara dengan Zenith satu hari, dan bahkan lebih pingsan. Ini terlalu luar biasa, bukan? Gumam Jian Wushuang. Tak terbayangkan. Apa yang tak terbayangkan? Raja-raja tidak setuju. Jian Wushuang, pengetahuanmu terlalu rendah, kau tidak tahu betapa menakjubkan pedang puncak darahmu itulah embrio pedang terbaik. Cukup orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berjuang mati-matian untuk itu, dan begitu embrio pedang yang luar biasa diintegrasikan ke dalam kepunahan, kekuatan akan terus menunjukkan. Anda sekarang melakukan ilmu pedang, tetapi Anda benar-benar mendesak kekuatan cahaya abadi di Blood Peak Sword. Artinya, jika kamu melemparkan pedang dengan Blood Peak Sword yang kamu miliki, itu setara dengan upaya kamu sebelumnya untuk menunjukkan kekuatan cahaya abadi. Sungguh mengerikan. Dua superimposisi yang luar biasa tumpang tindih. Jian Wushuang tertegun, dan segera tahu, dan hatinya cukup bahagia. Dibandingkan dengan yang terbaik di dunia, satu-satunya kelemahan saya adalah kekuatan ledakannya terlalu lemah. Bahkan jika saya melakukan yang terbaik untuk memacu kekuatan tahap kedua dari Sharon A, saya hanya dapat membandingkan dengan salah satu dewa tertinggi surgawi, tetapi sekarang, berbeda. Sangat berbeda. Setelah cahaya abadi dimasukkan ke darah puncak pedang, dengan bantuan pedang puncak darah, ia meledak dengan semua kekuatannya. Kekuatan mungkin telah mencapai tingkat puncak langit, dan kekuatan-kekuatan sudah sama atau bahkan lebih kuat dari puncak langit. Beberapa kekuatan keseluruhannya juga meroket.